Shalom teman-teman semua, bersama saya JNAS Channel. Hari ini kita akan mendengar kesaksian dari Bapak Cornelius. Saya akan sapa Bapak Cornelius dulu. Shalom Pak Cornelius, apa kabar Pak? Shalom, luar biasa. Luar biasa. Iya, Pak Cornelius sudah siap ya untuk kesaksian ya Pak ya? Siap. Ya, silakan ya Pak ya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kesaksian. Bawah. Harus klik. Iya. Udah? Udah. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, saya menaikkan puji syukur kemuliaan bagi Tuhan karena masih diperbolehkan, diizinkan untuk menyampaikan sepotong dari pengalaman hidup saya yang boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang dan kiranya bisa bermanfaat. Pertama-tama saya memperkenalkan nama saya Cornelius. Ini adalah nama baptis dari gereja Tiberias ketika saya bertobat. Saya dilahirkan di Jakarta di tengah-tengah keluarga saudara-saudara kita kaum muslimin dan hidup selama 11 tahun bersama dengan mereka. Kehidupan yang penuh dengan suasana Islami membuat saya lebih condong, lebih cenderung kepada kebiasaan-kebiasaan dari kaum muslimin seperti sholat, pengajian, atau mendengarkan khotbah, ceramah, dan lain-lain yang bersifat Islami. Ketika saya masih kecil, begitu banyak perintah-perintah yang harus saya jalankan, terutama sholat 5 waktu, kemudian pengajian-pengajian yang kalau saya tidak ikuti, ya saya akan dijauhkan, saya akan dihukum oleh keluarga. Nah, saya berterima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi muridnya, untuk menjadi anaknya. Saya berharap kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, walaupun hanya sepotong atau segelintir saja. Selama 11 tahun kehidupan saya, ya setiap hari tentunya ritual-ritual Islami itulah yang saya jalani. Dan saya dibentuk menjadi pribadi yang fanatis. Karena memang dikatakan bahwa satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Sholat 5 waktu menjadi kewajiban bagi kami. Ditambah dengan hafalan-hafalan dari Al-Quran, mulai dari surat Al-Baqarah atau Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas yang terakhir. Bagi saya, semua ini adalah ya semacam keharusan atau kebiasaan yang harus dijalani. Saya sering melihat
kaum Kristiani atau agama-agama lain seolah-olah asing bagi saya. Terlebih-lebih dengan ketika mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus, kita hanya bisa mengejek di dalam hati, bahkan kadang-kadang keluar juga ucapan-ucapan yang mencemooh. Itulah 11 tahun kehidupan saya di dalam dunia keislaman. Ketika saya pindah ke Banda Aceh yang dulunya bernama Kutaraja, kehidupan saya mulai berubah. Karena lingkungan saya memang kebanyakan kaum Kristiani. Kami tinggal di perumahan Universitas Syakuala, Banda Aceh. Saya mulai mendengar nyanyian-nyanyian, cerita-cerita, maupun tentang ajaran-ajaran kasih dari Alkitab. Walaupun saya tidak begitu mengerti, tetapi saya mulai terbiasa karena teman-teman semua di lingkungan beragama Kristiani. Bahkan saya mulai ikut ke gereja walaupun hati saya belum mengerti, belum menerima sepenuhnya. Sampai suatu saat seorang pendeta dari Medan berkunjung ke Banda Aceh untuk melakukan baptisan. Ketika itu saya diikut sertakan untuk dibaptis, walaupun saya tidak mengerti. Nah, kami dibaptis di sebuah kebun singkong, karena di Banda Aceh itu orang Kristiani sering dilempari batu atau dikejar-kejar kalau mengadakan kebaktian di rumah-rumah atau di gedung. Jadi kita mencari tempat yang agak nyaman. Kalau tidak di gedung-gedung pemerintah, ya di belakang rumah atau di kebun-kebun. Nah, itulah perubahan yang mulai terjadi pada diri saya ketika saya mulai mendapatkan ajaran-ajaran kasih. Tetapi hal ini bukan berarti saya langsung bisa 100% merubah keyakinan saya atau kepercayaan saya. Terkadang masih ada rasa benci kepada Tuhan Yesus. Saya berpikir bahwa Tuhan Yesus itu manusia biasa. Dan saya kurang bisa menerima kalau Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, ini berjalan sampai saya SMA. Nah, saya sering bergulat di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam perasaan. Kenapa orang Kristen itu harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya mulai mencari-cari apa sebab, apa alasan. Mereka sering menjawab bahwa Yesus telah mati, telah berkorban bagi kita manusia yang seharusnya
Ya, sebentar ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman, signalnya jelek sekali ya. Kita harus memaklumi, kecuali kalau Bapak itu ada di Amerika. Nah, pasti nggak akan ada yang begitu-begitu. Ya, Shalom untuk Bapak Halawa, Pak Lalu, Ibu Irma, dan Ibu Erni ya. Ibu Erni maksudnya. Sebentar teman-teman, harus sabar. Aduh, saya minum aja belum nih teman-teman. Ya, orang sabar disayang Tuhan. Sebentar ya. Oh, ini Bapak ini ada lagi. Oke. Shalom Pak. Udah jalan-jalan kemana Pak? Udah jalan-jalan kemana? Ya, masih di sini. Tadi kelihatannya agak terputus ya. Oh, saya kira Bapak udah ke Amerika, terus balik lagi sini. Oh iya, iya. Oke lah. Lanjutkan Pak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, kepindahan saya ke Banda Aceh membuat kehidupan saya mulai berubah. Saya mendapati suatu lingkungan yang penuh dengan teman-teman yang beragama Kristiani. Di sana saya mulai mendengar nyanyian-nyanyian, lagu-lagu penyembahan, kemudian cerita-cerita mengenai Tuhan Yesus, begitu juga dengan ajaran-ajaran kasih. Sekalipun saya mengagumi, mengakui bahwa kasih begitu damai, namun hati saya belum bisa 100% berubah. Saya masih menyaksikan apakah Yesus benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya bertanya kepada mereka, alasan mereka menganggap bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Mereka memberikan alasan bahwa Tuhan Yesus telah berkorban untuk mengangkat dosa-dosa kita. Di dalam kegalauan saya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya sering termenung. Dan pikiran saya sering kacau, seolah-olah sesuatu yang rumit bagi saya. Sampai suatu ketika saya duduk di pinggir tempat tidur, saya agak tertunduk, tiba-tiba terlihat satu bayangan dengan jubah putih di depan saya. Langsung pikiran dan perasaan saya menebak, ini Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus. Dan tanpa terasa, air mata saya berlinang. Saya menangis, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Seolah-olah saya sedang dituduh, engkau telah berdosa. Perbuatanmu sudah menghina saya, sudah mencemoohkan saya. Setelah bayangan itu hilang, berhari-hari bahkan bertahun-tahun saya menggumuli. Apakah memang benar Yesus itu Tuhan? Dan dia sudah datang. Tetapi hati saya masih belum bisa menerima 100%. Akhirnya saya lagi-lagi menjerit di dalam kamar. Kalau benar engkau Tuhan, kau harus datang menemui saya dan tunjukkan kebenaranmu. Tetapi dia tidak datang dalam bentuk fisik. Dia datang dalam mimpi saya. Kembali saya melihat dan hati saya tidak bisa terbendung. Merasa sedih dan menangis.
merasakan bagaimana manusia yang berdosa itu harus menanggung hukuman. Dan saya teringat tentang beberapa omongan dari teman-teman bahwa dia sudah menyelamatkan kita, dia sudah tergantung di kayu salib, dia memanggul dosa-dosa kita. Saya menangis. Kalau memang dia manusia, betapa berat yang harus ditanggungnya. Dan apakah mungkin seorang manusia bisa menanggung dosa? Manusia-manusia yang begitu banyak. Inilah pengalaman iman saya yang selalu membuat hati saya galau. Sampai suatu ketika saya merenungi dan mencoba untuk berdoa kepada Tuhan, saya mulai mendapatkan satu pencerahan. Saya mendapatkan satu kedamaian. Sedikit demi sedikit hal ini terjadi, berproses dalam kehidupan saya. Namun tetap tidak bisa 100%. Kalau boleh saya katakan hanya 70%, bahkan hanya 80% mungkin. Dua kejadian yang menimpa diri saya. Yang divonis oleh dokter. Kejadian pertama adalah saya divonis usia saya tinggal 2 bulan karena saya menderita kelumpuhan saraf. Yang kedua, saya juga divonis usia saya tinggal 2 bulan paling panjang. Karena saya menderita pembekuan hati dan pembekuan empedu. Pulang dari rumah sakit setelah saya menolak operasi yang terjadi. Saya menutup pintu di kamar, saya berdoa dengan sujud di atas kasur. Tiba-tiba tanpa terasa saya tertidur sampai jam 5 pagi. Ketika bangun, kasur terasa basah dan saya melihat genangan bekas air mata saya. Tetapi badan saya terasa ringan sekali dan tidak ada penderitaan penyakit yang saya alami selama ini. Saya keluar lalu menuju kamar mandi dan mandi. Orang-orang bertanya, siapa yang mandi? Saya jawab dari dalam kamar mandi, saya. Loh, orang sakit kok bisa mandi? Akhirnya setelah saya mandi, mereka mengusulkan saya untuk kembali ke rumah sakit pagi itu. Dokter memeriksa saya, ternyata saya dinyatakan total sembuh hanya dalam tempo 1 malam. Kejadian ini membuat perubahan besar dalam hidup saya. Dalam keyakinan saya bahwa Yesus memang sudah datang di dalam kehidupan saya dan menjamah hati saya. Inilah sekilas kesaksian yang boleh saya bagikan pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
Lanjut, lanjut. Itu muncul. Ya. Ya. Kembali lagi. Bapak, dengar suara saya nggak? Dengar, dengar. Iya, silakan lanjutkan. Kok Bapak diam? Dengar suara saya? Dengar, dengar. Kelihatannya cuma itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Oke, oke, oke. Oke, sebentar ya Pak ya. Sebentar, sebentar. Iya. Cepat sekali ini Pak kesaksiannya. Yang tadi di rumah sakit sudah diutarakan? Ya sepotong. Karena saya belum bisa memperpanjang Kenapa? secara keseluruhan. Silakan Bapak omong deh. Ya. Ya, mungkin kalau bisa saya tambahkan. Ini Jangan sepotong-sepotong Pak. Udah kayak ini nih. Motong kue. Kesaksian harus komplit ya Pak ya. Harus. Jadi begini maksud saya. Jadi orang itu ngedengerinnya itu enak Pak. Kalau cuma sepotong-sepotong, ini kok begini, orang pada bingung. Ya. Iya. Tujuannya kemana? Kan nggak jelas juga Pak. Jadi memang kesaksian itu memang harus komplit Pak, harus semuanya. Betul, Makanya saya bilang tadi, silakan Bapak lanjutkan ya. Bapak lanjutkan lagi ya. Oke. Mungkin semuanya tuntas, jangan pakai 2 kali ya Pak ya. Tuhan Yesus memberkati Pak. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin sedikit bisa saya tambahkan 2 peristiwa di mana saya divonis umur tinggal beberapa bulan saja. Sebetulnya saya merasa saat itu berbagai kecemasan, ketakutan, kengerian setiap hari. Tidak ada waktu buat saya hidup dengan tenang. 1 tahun saya berada di unit gawat darurat di rumah sakit di Balikpapan. Setiap hari, setiap detik, setiap jam, ketakutan mendera saya. Tubuh saya berkeringat, kadang-kadang menggeletar. Keringat seperti keringat jagung kata orang. Bila malam tiba, itu yang terbayang. Mimpi-mimpi saya hanya mimpi-mimpi tentang bayangan setan. Seperti beruang yang bermata merah, seperti monyet-monyet, seperti babi, semua hitam. Bahkan saya seperti berada di sebuah kuburan besar. Ketakutan setiap saat mendera saya. Saya tidak bisa melepaskan diri. Detik demi detik, jam demi jam, bahkan hari demi hari. Hanya ketakutan sampai badan saya yang waktu pertama kali masuk rumah sakit 96 kilo, tinggal 45 kilo, setengah. Wajah saya mulai keriput, tubuh saya mulai keriput, berwarna kehitam-hitaman. 5 dokter yang menangani saya. Diagnosa yang ditegakkan
bahwa saya itu mengalami beberapa penyakit. Tidak bisa dibuktikan secara medis. Lima dokter adalah ahli jantung, ahli saraf, ahli penyakit dalam, ahli paru-paru, ahli ya. Namun setahun setelah mereka merawat saya, tidak mereka angkat tangan. Tidak ditemukan penyakit secara medis. Jadi secara umum mereka hanya menyatakan kemungkinan besar adalah kelumpuhan saraf. Dan saya dirujuk dari Balikpapan ke Jakarta, ke Siloam, Rumah Sakit Siloam, di Kebun Jeruk, Jakarta Selatan. Saya masuk jam 9 malam. Jam 3 saya dinyatakan oleh dokter sudah tidak ada. Karena komputer yang mendeteksi otak sudah berhenti. Bahkan alat mendeteksi jantung juga sudah berbunyi datar. Klik. Berarti tanda kematian sudah. Saat itu saya di dalam ingatan saya berada di awan-awan. Di sana saya tidak melihat siapa-siapa. Namun rasa aman, damai, begitu hebat. Seakan-akan saya tidak mengalami penyakit apapun, tidak mengalami penderitaan apapun. Hati saya begitu gembira. Sampai akhirnya saya kembali. Nah, ketika saya kembali, mata saya melihat ke atas langit-langit. Yang saya lihat adalah plafon rumah sakit. Saya bertanya kepada orang di sebelah saya ada di mana? Di rumah sakit. Loh, kamu sudah bangun? Katanya. Kan tadi dokter sudah menyatakan kamu sudah tidak ada. Mereka terheran-heran. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak merasakan apa-apa. Saya tadi pergi ke awan-awan, saya ke langit. Saya mendapatkan damai sejahtera yang begitu hebat. Inilah kesaksian saya kepada orang-orang di sekitar saya. Tidak lama kemudian, saya diizinkan untuk pulang. Inilah pengalaman pertama ketika saya divonis menderita kelumpuhan saraf yang tidak bisa disembuhkan dan umur hanya sisa 2 bulan. Sedangkan peristiwa yang kedua adalah ketika empedu saya dan hati saya sudah menjadi batu. Dokter pertama menyatakan tidak ada kemungkinan. Setelah seminggu berada di dokter pertama, dokter kedua juga menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan. Tapi begitu pun kita coba untuk melakukan operasi. Istri dan adik saya tidak setuju karena kemungkinan daripada operasi tidak lebih daripada 50%, dalam artian operasi gagal. Saya berpikir untuk apa
operasi kalau memang itu hanya sia-sia. Lalu saya tanda tangan pernyataan dokter untuk pulang. Di sana ditulis bahwa dokter tidak bertanggung jawab lagi atas sakit penyakit saya. Saya pulang ke rumah, kembali saya berdoa. Saya meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Apa yang sudah saya perbuat, baik terhadap teman saya, keluarga saya, semua. Sampai akhirnya pagi tiba, badan saya terasa segar sekali. Setelah mandi dan sarapan, saya kembali ke rumah sakit. Dan saya dinyatakan sehat. Saya terkejut. Diagnosa yang kemarin baru saja menyatakan bahwa saya tidak bisa diobati lagi. Dan usia hanya tinggal 2 bulan. Kok hanya dalam tempo sehari sudah dinyatakan sembuh total. Saya hanya bisa mengucap puji syukur. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang baik. Engkau adalah tabib yang agung. Tidak ada yang mustahil bagimu. Karena engkaulah yang maha kuasa. Engkau mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Tidak mungkin bagi dunia. Tetapi bagi Tuhan, segalanya mungkin. Inilah tambahan dari saya. Luar biasa. Luar biasa. Ya, coba kalau tadi Bapak nggak ceritain, kita nggak tahu sampai di mana Bapak penderitaannya kan. Nah, Tapi pada saat, iya, kurang tersusun maksud saya. kenapa? Kalau tersusun rapi, kan Aha. lebih baik sebetulnya itu. Kenapa nggak disusun Karena rapi, Pak? itu dia. Pertanyaan saya. Saya kemarin juga bilang sama teman ini Halawa, kalau saya buat dulu seperti satu konsep yang sistematis begitu, mungkin Ya, nggak bisa apa-apa lah. berurutan. Ya, kita nggak perlu apa, maksud saya, kan itu pengalaman pribadi. Iya. Iya, sebenarnya nggak perlu konsep, Pak. Bener ya? Iya, yang ada di sini aja keluarin gitu. Jadi melompat-lompat jadinya. Iya, nggak apa-apalah Pak, ya Tuhan Maha Tahu. Ya, yang Iya. penting Bapak harus ceritain yang tadi itu. Kalau yang tadi itu nggak diceritain, kita nggak tahu penderitaan Bapak seperti apa. Ternyata luar biasa, berat sekali ya, sampai divonis Iya. begitu, itu luar biasa. Iya. Nah, gagal syaraf katanya. Kelumpuhan saraf. Kelumpuhan saraf, wow. Kelumpuhan saraf semuanya dari atas sampai semuanya. Dari atas sehingga semua organ vital Tidak mulai bisa dari bergerak. jantung turun, Wow. Luar biasa. ginjal semuanya. Haleluya. Iya. Sampai Itu saya waktu, mengalami kematian. wow. Itu waktu Bapak Kematian. sebelum masuk Kristen kan ya? Apa sesudah? Iya. Waktu itu masih dalam keadaan Bimbang. kurang percaya. Tapi sudah masuk Karena- Kristen. Ya sudah dibaptis, bukan sudah Puji dibaptis. Tuhan. Iya, makanya Tuhan berkenan ya. Iya. Kalau memang mungkin kalau belum nggak tahu deh. Bagaimana ya? Tapi puji Iya. Tuhan sudah kenal Tuhan Yesus, jadinya itu terjadi keajaiban itu Pak. Iya. Luar biasa. Ya, saya memang dalam doa saya waktu itu kan ketika sakit saya meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Iya, iya.
Iya. secara ajaran dia adalah tabib yang agung, yang maha kuasa. Nah, jadi saya ke sana, saya minta. Iya. Tidak lagi kepada ilah-ilah lain. Iya. Tapi kan pada saat itu Bapak bilang Bapak bimbang. Iya, memang bimbang. Tapi di dalam keadaan terdesak. Akhirnya saya memilih. Dan yang saya pilih, Yesus. Ini mungkin tuntunan Roh Kudus barangkali. Luar biasa, Pak. Nah, ini ada teman-teman di sini. Kalau saya tanya, sebenarnya saya banyak banget bertanyanya. Tapi saya nggak mau, saya nanya semua. Nanti teman-teman nggak kebagian nanya. Oke, Ibu Ring Jumat, Shalom Ibu Ring Jumat, Ring Minggu, silakan. Shalom, Shalom Ibu, ke Senin sampai Senin kembali. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak Cornelius. Selamat malam. Di sini agak berisik malam ini. Posisi di pinggir jalan di rumah teman. Iya. Tadi saya dengar kan Bapak itu ada pindah ke lokasi Aceh itu, Pak. Iya. Nah, pada saat itu Bapak memang belum ikut Yesus gitu, Pak. Sehingga di situ jadi Bapak dengar lagu rohani gitu. Betul. Belum. Oh, berarti dasarnya Bapak itu dari agama seberang? Iya, benar. Oh gitu. Wah, di tahun berapa lah Bapak itu kemarin menerima Tuhan Yesus? Kurang lebih tahun 63. Berapa Pak? 63, tahun 63. Tahun 63. Sudah lama lah Pak kalau dibandingkan dengan sekarang. Ya kan? 63. Saya aja kelahiran 80. 63. Wow. Waduh. Sudah lama lah Pak. Sudah lama sekali. Berarti kalau pengalaman Bapak itu tentang Tuhan Yesus sebenarnya sih masih banyak lagi ya Pak ya? Iya. Pasti masih lebih banyak lagi. Iya. Ada kira-kira nggak Pak sesi kedua lagi nanti? Ya, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan saya lagi. Sinyal saya ini kayaknya pun kurang mengizinkan. Saya dengarnya putus-putus suara Bapak dengan Ibu Keti pun tadi putus-putus. Malah lagi ditambah lagi kendaraan. Ya ampun. Iya. Mudah-mudahan nanti diberi pencerahan oleh Roh Kudus biar lengkap. Haleluya. Itu Pak, penyakit Bapak itu kemarin saraf. Yang kayak mana gitu Pak? Saraf sakitnya dia berbentuk sakit kah? Enggak ada rasa sakit. Enggak ada rasa sakit. Tapi dia melemah. Yang terganggu itu organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, semua. Semua, jadi nggak berfungsi gitu Pak? Menurun, melemah. Karena suami saya Pak sakit otaknya juga nggak ada rasa sakit dia bilang. Iya. Padahal otaknya itu bengkak. Sedikit aja. Iya. Nggak banyak, sedikit. Cuman kata dokter cuman sedikit. Tapi dia nggak sakit. Kalau di kepala kayaknya
nggak tahu ya, mungkin selain cancer itu sakit ya mungkin ya, ada rasa Iya. sakitnya. Tapi kalau cuman bengkak-bengkak gitu mereka nggak sakit kayaknya ya. Iya. Buktinya Bapak kan sakit saraf, Iya. suami saya bengkak, ya juga nggak sakit juga, nggak ada rasa apa-apa. Tapi memang Iya. lumpuh, nggak bisa berjalan ya. Bapak juga Iya. kan nggak bisa jalan ya. Iya, saya tergeletak saja. Selama 1 tahun tergeletak di Kalau unit gawat. makan bisa nggak? Makan masih bisa. Diberikan bubur. Diberikan bubur. Oh. Tapi untuk menelan itu yang agak susah memang. Nah iya itu menelan itu susah, lemes ya itunya ya. Iya, lemes sekali. Iya ya. Iya. Oh begitu. Itu Pak, udah berapa lama itu kejadiannya? Itu terjadi di tahun 2003. 2003. Ketika saya berada di Balikpapan, tugas di Balikpapan. Iya. Iya Ibu, masih ada pertanyaan? Kalau enggak kita ke tempat yang lain. Lanjut. Oke, dengan Pulau Bintan ya. Oke, silakan Pulau Bintan, dibuka mic-nya. Ya, ya. Shalom, Ibu. Shalom. Lupa aku namanya. Udah lama enggak join sama Ibu ini. Iya. Shalom Pak Cornelius. Bapak ekonya dikecilin. Karena kita nggak jelas di sini. Udah Bu? Matiin ekonya, matiin. Udah Bu? Ya seperti di Gua Hira ya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, silakan. Iya. Ya, saya mau tanya Bapak Cornelius. Iya. Kenapa awalnya itu Bapak bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dari Juru Selamat itu? Kenapa Pak? Kan lebih enak jadi orang Muslim Pak. Kalau di NS pun Seperti agak kecil suaranya Pak. Iya. Bapak suaranya lebih besar bisa? Iya. Saya ingin tahu Pak. Ya, tanyanya yang kenceng Pak. Agak teriak Pak, dikit. saya ingin tahu Pak. Kenapa Bapak bisa percaya sama dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa harus meninggalkan kepercayaan yang sebelumnya Pak? Sementara kan di Indonesia mayoritas orang Muslim. Itu aja Bapak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Bapak tadi bertanya bagaimana saya bisa beralih kepercayaan atau iman saya berpindah. Sebagaimana tadi saya sudah katakan, mula-mula saya hanya ikut-ikutan karena saya mendengar orang-orang bernyanyi, mendengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, mendengar tentang firman Tuhan, tentang kasih. Lalu ketika saya di Banda Aceh, itu saya ikut didaftarkan untuk baptisan. Nah, ikutlah saya menjadi warga Kristiani. Tapi sebenarnya saya belum 100%. Saya katakan tadi paling hanya 70% saya. Karena saya masih mempunyai keraguan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dengan berjalannya waktu, mendengar firman-firman Tuhan, ikut bernyanyi, menyembah, lalu kemudian saya menderita satu penyakit. Disitulah ketika saya meminta Tuhan untuk menyembuhkan saya, dan saya mengalami kesembuhan, hati saya
terpikat oleh Tuhan Yesus. Saya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia sanggup dan mampu untuk menyembuhkan saya. Ini menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Kuasa. Kira-kira begitu Pak jawaban saya untuk pertanyaan Bapak. Kira-kira bisa diterima Pak ya? Iya Bapak, bisa Bapak. Bisa nambah pertanyaan satu lagi enggak Bapak? Ya, silakan. Silakan. Jadi kebanyakan kan orang Muslim itu yang menerima, yang pindah ke Kristen itu Pak, ada pikul salibnya Pak. Setelah Bapak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pak, pikul salib apa yang Bapak alami Pak di dalam keluarga? Kelihatannya terlalu lembut ini suaranya Bapak ini, sehingga kurang bisa saya dengar. Oke, begini, saya akan kasih tahu pertanyaannya kepada Bapak. Kalau dia bilang begini, orang Kristen itu kebanyakan kan memikul salib. Ya. Jadi salib apa yang sudah Bapak pikul? Yang udah Bapak rasakan gitu sebagai orang Kristen, salib apa? Oh. Ini pertanyaan yang cukup mengejutkan bagi saya. Walaupun memang begitu banyak yang sudah saya alami salib, penderitaan. Mengikut Yesus itu bukan langsung kita senang. Mengikut Yesus itu kita bukan berarti terus langsung bisa jadi orang kaya, barangkali punya harta atau punya jabatan. Bahkan seringkali kita itu dicemooh. Salah satu adalah ketika saya dimusuhi oleh orang-orang di Aceh dan dilempar ke tepian sungai. Ini saya anggap salib juga yang harus dipikul. Jadi saya dijauhi dari lingkungan, dijauhi juga dari pekerjaan karena saya beragama lain. Ini bagi saya juga salib-salib yang harus saya pikul, karena saya harus menunjukkan apa yang jadi ajaran Tuhan Yesus, yaitu kasih. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kira-kira bisa diterima? Iya, bisa Bapak, bisa Pak. Ada pertanyaan lagi? Iya, mungkin enggak pertanyaan Ibu. Cuman seperti kita tahu pun, semua nabi-nabi yang dikirim oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan juga dibunuh, Pak. Iya. Iya, termasuk Tuhan Yesus memang datang ke bumi untuk menebus dan menyelamatkan manusia, Pak. Nah, jadi manusia pun, jadi semua pengikut Tuhan Yesus harus berani memikul salib, Pak. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Jangan takut menghadapi tantangan dan percobaan, Pak. Yang penting kita minta kekuatan dari Tuhan, Pak, biar kita dikuatkan. Amin. Itu aja, Bapak. Amin. Makasih banyak, Bapak, atas penjelasannya. Iya. Luar biasa. Sangat memberkati, Bapak. Iya. Amin. Haleluya. Kesaksiannya itu enggak panjang, tapi memberkati kita, teman-teman, ya. Ya, Bapak Cornelius suaranya dubbing. Jadi kalau kita ngomong, Bapak mute. Kalau Bapak mau bicara, Bapak buka ya, Pak ya. Iya. Oke, silakan dengan Sister Jessie. Saya aja Pak yang kontrol Bapak. Saya aja yang buka dan tutup Bapak ya. Oke. Sister Jessie. Shalom Sister Jessie. Shalom Sister. Selamat pagi Ibu Jessie. Selamat malam untuk Pak Cornelius. Shalom. Silakan. Pak Cornelius. Sebentar. Ya.
Saya bersyukur sangat dengan kesaksian Bapak dan selamat memasuki rumah Bapak surgawi kita ya Pak, di surga. Manusia barunya sudah di surga bersama-sama dengan Yesus. Tanda kasihnya yang amat sangat maha besar itu sudah dinyatakan di salib ya. Jadi salib itu tanda kasih Bapa untuk kita semua, anak-anaknya yang sudah hilang, tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab banyak kalau kita mendengar saksi. Kenapa Sister Kathy? Karena kalau saya mendengar kesaksian-kesaksian dari para murtadin ini, mereka mengira bahwa Tuhan kita dengan Tuhan mereka itu lain. Padahal menurut Alkitab orang Kristen, Tuhan kita itu hanya satu. Tidak ada yang lain. Mereka tidak mau mengakui bahwa pencipta dan Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Yesus Kristus sebenarnya. Ya. Dan sekarang saya mau bagikan nih, sama Bapak supaya gak usah goncang lagi lah Pak ya, karena tidak ada kasih yang maha besar dan yang kekal dan yang punya kuasa menyelamatkan selain kasih Bapak surgawi kita itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan siapa yang sudah menerima Yesus, dia mempunyai Roh Kudusnya yang kekal, dan Roh Kudusnya itulah yang akan memimpin kita nanti melihat Bapak surga kita muka dengan muka, ya. Tolong Sister Kathy dibacakan karena ini ayatnya ini persis hari ini saya terima. Jadi saya amat sangat bersyukur mendengar kesaksian Bapak itu tepat sekali dengan firman yang saya dapat. Silakan Ibu Jessie. Dari Isaiah 44 ayat yang kedua. That's it? Okay. Ya, sebentar. Ayat Isaiah 44, ayat 2 dan 22. Yesaya 44 ayat 2. Ya, dengar suara saya ya. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku, Yakub, dan hai Yesyurun, yang telah kupilih. Amin. Ayat yang ke-22-nya. Firman Tuhan ya, di Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Terima kasih, Sister Kathy. Jadi inilah rahasia yang orang dari sebelah sana itu tidak bisa menerima kalau Tuhan itu pencipta kita itu langit, bumi, dan segala isinya itu si Yeshua itu. Ini buku Yesaya ini namanya Yeshua dia. Jadi ini buku Yesus ini. Dan ayatnya semua, chapternya, bukan ayatnya ya. Pasalnya itu ada 66. Jadi Yesaya ini adalah compactnya dari Alkitab kita itu, yang 66. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sudah di sini, Pak. Hanya saja kalau ada orang menolak, dia bukan menolak Bapak. Jadi kalau Bapak mengalami sufferings atau caci maki, itu bukan Bapak yang dicaci maki, itu si Yeshua itu, si Yesus itu yang dicaci maki. Sebab mereka di dalam kegelapan, kita sudah di dalam terang. Jadi kita harus terus untuk menyaksikan
si Yesus ini yang Maha Kasih ini kepada mereka, supaya mereka juga terpanggil oleh kesaksian Bapa. Dan memang itu amat sangat maha dahsyat. Salib itu bukan salib kesusahan. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang jadi apa bukti dari salib itu? Salib itu adalah kasih karunia yang memenangkan Bapa dan kami semua yang percaya di dalam nama Yesus. Amin. Apapun kesusahan Bapa, kita pasti menang karena tandanya pun tambah. Berarti bertambah-tambahlah kasih Bapa itu kepada kita semua. Dan salib itu adalah kemenangan kita atas segala kuasa setan, atas segala kuasa penyakit yang Bapak derita itu, kematian dan neraka. Jadi kita tempatnya bukan di sana, tapi di surga selamanya. Pujilah Dia Maha Kuasa. Apapun yang Bapak hadapi dan kita hadapi. Ya, terima kasih kepada Roh Kudus yang memimpin kita untuk bersuka cita. Shalom ya. Terima kasih Ibu Jessie. Terima kasih Bapak Zen. Teman-teman, kita nggak akan lama di sini karena kita berdua, Bapak Cornelius juga sibuk ya. Ada keluarga besarnya datang dan saya juga sibuk teman-teman ya. Oke, Bapak Zen silakan. Ya, selamat malam Pak Cornelius. Selamat pagi Ya. Sister Kathy sama Pagi. Sister Maria. Pagi Pak. Ya, kesaksian yang cukup pendek tapi memang padat ya. Cuma yang kalau saya dengar kayaknya Bapak menderita MS ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Maksudnya MS apa Pak ya? MS multiple sclerosis yang syaraf yang itu kan nggak bisa disembuh semacam itu kelihatannya. Betul. Nah, itu kalau saya lihat MS itu kan nggak bisa sembuh ya. Tapi Betul, ini ada yang saya beberapa mungkin sekitar 2 tahun lalu lah pernah lihat di YouTube ada yang orang yang menderita MS juga dan sembuh. Itulah keajaibannya, dia percaya Yesus akan menyembuhkanku. Itu benar-benar udah lumpuh, udah mengecil syaraf-syarafnya udah pokoknya udah. Pak Eno, ya. Pak Eno, suami saya itu mirip MS, mirip MS ya. Mirip. Ya, kalau saya juga nebak-nebak sih Sister Kathy mungkin Pak Alex mirip, tapi bukan MS. Tapi bukan ya. Dia punya demyelinating disease. Baru dengar kan demyelinating itu memang rare, memang aneh, penyakit yang langka kata dokter. Hubungannya sama syaraf ya? Di dunia ini cuma ada berapa orang yang kena? Ya. Hanya ada 2 atau berapa orang gitu, nggak banyak, nggak sampai 10 orang yang kena. Iya, gitu? langka sekali, iya langka. Wow, kalau gitu Demyelinating namanya, nggak pernah dengar kan demyelinating? Nggak pernah dengar. Iya. Saya termasuk MS banyak orang yang kena MS. banyak ya. Iya. Cuma MS juga memang nggak bisa sembuh. Setahu saya nggak bisa sembuh. Iya, saya tahu. Seperti yang aktor di Indonesia Mas Pepeng ya, itu udah meninggal. Itu kan kena MS juga. Jadi tapi sampai akhir hayatnya dia bersemangat terus. Nah inilah yang saya mau sampaikan, kesaksian seperti Bapak yang menguatkan kami gitu ya. Begitu. Kalau saya pagi nih Pak, saya dulu pelayanan itu sering menjenguk orang-orang sakit ke rumah sakit. Karena itu saya sering merasa orang lain tuh, kalau dulu kan saya suka bertanya kenapa saya gitu. Saya kalau ada pergumulan dalam hidup gitu ya, kenapa saya. Tapi kalau udah melihat orang-orang sakit, pertanyaan saya jadi berubah, kenapa mereka lebih dari penderitaannya itu jauh lebih dari yang saya alami. Itulah yang jadi kalau kita tuh nggak bisa bertanya kenapa saya. Kalau lihat mereka tuh waduh luar biasa penderitaan. Tapi memang gini Pak ya, ada yang perlu saya simpulkan, jarang sekali ya yang kan kebanyakan yang saya kunjungi, yang saya lawat sama teman-teman itu mereka yang Kristen ya. Karena memang tugas kami dari gereja gitu.
Saya jarang mendengar ada orang-orang Kristen yang bersaksi bahwa mereka melihat Yesus langsung gitu, jarang. Justru para orang-orang yang dari seberang inilah yang paling sering menyatakan bahwa saya melihat Yesus sendiri. Gitu. Tapi ya saya yakin lah, karena cara Yesus menyapa mereka yang dari seberang dengan menyapa kami yang udah percaya dari kecil gitu ya, mungkin beda ya, pasti beda gitu. Jadi itu kita tidak bisa terlalu jauh ikut campur dengan cara Tuhan menyampaikan caranya gitu ya, untuk menyapa mereka yang dari seberang atau yang udah percaya gitu. Tapi yang pasti untuk kita semua yang disciple of Christ, melihat kesaksian Bapak, kita bisa saling menguatkan, pasti itu. Saya sesimpel apapun ya, sekecil apa, bukan sekecil sih, jadi sesederhana apapun kesaksian itu pasti ada buahnya gitu. Apalagi kalau Bapak kan sampai divonis meninggal ya, Bapak sampai divonis meninggal, sudah dinyatakan meninggal kan. Nah, itu luar biasa gitu. Jadi memang Tuhan tuh jelas-jelas Tuhan kita tuh yang selalu menunjukkan, nggak seperti Tuhan yang lain ya, Pak ya. Saya nggak pernah dengar tuh kalau misalnya Tuhan yang dipercaya oleh sebagian dari saudara-saudara kita tuh menunjukkan kepada anak-anaknya, kita semua gitu ya. Nih saya tunjukkan kepada kalian seperti yang Yesus tunjukkan kepada kita gitu. Nggak pernah saya dengar itu. Makanya saya bersyukur benar kita mengenal Kristus. Saya juga turut bergembira. Saya sangat bergembira kalau mendengar ada saudara yang dari seberang ternyata udah percaya. Saya juga ada dalam beberapa waktu terakhir juga mendengar, oh orang ini ternyata udah percaya, oh dia itu udah percaya sekarang. Itu sangat merupakan penghiburan dan penguatan iman untuk kami semua gitu. Ya intinya seperti itu ya. Jadi memang nggak ada yang nggak mungkin. Saya bersyukur Bapak udah sepuh juga, sehat ya sekarang ya Pak ya. Jadi memang benar-benar sehat ya. Tuhan tuh bekerja nggak pernah setengah-setengah ya Pak ya. Baik, betul. Amin, luar biasa. Ya, saya juga, kami doakan juga selalu untuk Pak Alex ya, suami Bu Kety, pasti. Terima kasih ya Pak Eno. Ya ini kalau saya lihat kata Bu Kety kan jarang sekali kan penyakit yang itu yang dan tidak ada obatnya. Nah ini pasti ada sesuatu yang yang Tuhan rencanakan kalau memang sampai dialami di dalam keluarga Bu Kety ya. Saya yakin ada something in disguise gitu. Pasti ada sesuatu suatu saat yang Tuhan pengen nyatakan yang Tuhan pengen nyatakan. Mungkin kita belum bisa menebak sekarang ya, belum menebak, tapi suatu saat cepat atau lambat pasti akan terbuka gitu. Tuhan will be revealed ini rencananya itu gitu ya. Ya gitu aja. Makasih luar Pak biasa. Cornelius ya. Makasih Amin. Pak Cornelius. Tuhan berkati. Ya sama-sama Pak. Amin. Tuhan berkati Bapak juga sekeluarga. Sebenarnya kita udah mau udahan ya, tapi pada berdatangan semua ini. Bapak nggak apa-apa ya Pak ya, atau gimana ini? Nggak apa-apa ya? Ya silakan. Ya. Banyak teman di sini nih Pak. Ya ini ada teman Bapak nih ya. Ya. Halawa channel. Shalom. Shalom Bu Kety, apa kabar? Ya, baik. Ya. Luar biasa ya, ini kesaksian Pak Cornelius sangat memberkati kita semua ya. Dari latar belakangnya, dari pengalaman kisahnya bagaimana mengenal Yesus, sangat luar biasa ya. Dan itu yang menurut saya itu Tuhan Yesus itu sangat nyata ya. Dia bahkan membuktikan diri kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Kadang pun saya lihat ada banyak orang Kristen belum pernah seperti yang begini gitu. Belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Itu ada itu, cuma status doang. Iya. Ya, jadi luar biasa Pak, semoga semangat selalu. Nah, kalau boleh saya tanya Pak, itu setelah Bapak menjalani
percaya Yesus, apa aja kegiatan Bapak untuk Tuhan Yesus? Karena Bapak udah mengalami mujizatnya, bagaimana pengalaman tentang Yesus, pengenalannya tentang Yesus. Nah, apa aja yang sudah atau yang Bapak lakukan setelah itu, kira-kira seperti itu, Pak? Nah, terima kasih. Saya setelah itu melakukan pelayanan. Kadang-kadang saya juga melayani, membawa renungan. Sekali-sekali saya bawa khotbah. Kadang-kadang kita itu dibawa juga untuk ibadah padang dari anak-anak muda, kaum muda yang ingin tahu banyak hal. Nah, kemudian saya ikut kursus. Kursus pertama saya itu penginjilan. Lalu kursus pengkhotbah. Terakhir kursus konselor. Itu. Nah, ini juga kebetulan saya lewat di satu kursus Kristiani tanpa saya rencanakan. Ketika saya singgah, mereka menawarkan brosur dan saya ikutan mulai dari kursus yang pertama sampai kursus yang ketiga. Jadi sekarang saya melayani kaum bawah lah, gelandangan, pengemis, peminta-minta, mereka kaum-kaum yang kurang mampu, melayani mereka. Saya kira itu yang saya jalani sekarang ini. Iya, luar biasa ya Pak ya. Bahwa bukan hanya mengenal Yesus juga, jadi Bapak melakukan penginjilan begitu ya. Luar biasa. Semoga Tuhan memberi semangat terus ya Pak ya. Oke Bu Keti, salam semua, Tuhan berkati semua ya. Ya, terima kasih. Kita ke Bapak Yanses. Pak Yanses silahkan. Lalu nanti kalau Bapak Yanses sudah selesai, Bapak bisa ke pembawa damai ya. Silahkan langsung bicara ya Pak ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih. Salam. Selamat malam Bu Keti. Selamat siang untuk Amerika. Saya lanjut ke Bapak narasumber. Amin. Selamat malam. Selamat malam, salam Bapak. Saya tidak melihat namanya, ini kecil sekali jadi kurang jelas. Jadi saya Cornelius. Oh, Bapak Cornelius, puji Tuhan, puji Tuhan. Latar belakangnya Bapak sebelumnya dari Muslim ya? Iya, betul. Terima kasih. Saya dibesarkan dan mengikuti kesaksian Bapak, tapi kalau saya melihat di dunia ini hanya Tuhan Yesus yang buat orang Kristen. Syukur Pak, Bapak itu sebenarnya orang yang sangat beruntung, orang yang hidup dalam kegelapan. Tuhan Yesus menarik Bapak dalam terang. Makanya Bapak itu dikatakan orang yang sangat beruntung. Amin. Kami sebagai anak-anak yang terlahir dari memang orang tua dari Kristen mengucapkan selamat datang dan selamat memasuki kerajaan surga. Sebab hanya di dalam Yesus yang ada keselamatan. Amin. Yesus tidak akan ada keselamatan apapun juga. Ya. Amin. Dialah yang memberi. Makanya itu dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini kata-kata Yesus sendiri loh. Iya. Di Yohanes 3 ayat 16 dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu saja. Itu kepikiran kita itu. Makanya kita itu harus betul-betul yakin dan percaya
Yesus itu adalah satu-satunya sumber dari segala sumber, dari Amin. segala mujizat, dari segala kuasa, dari segala, pokoknya dari segala dan maha segala lah. Hanya Amin. dialah. Satu-satunya. Makanya ya kita itu sebagai anak-anak Tuhan sekarang ya bersyukur masih diberi kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan namanya. Itulah yang Amin. kita harus syukuri. Karena apa ya? Karena Tuhan kita itu memang betul-betul Tuhan yang maha pengasih. Sejak kita itu jatuh ke dalam dosa, waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, itu kan kita sudah terpisah dari Bapa, dari Tuhan. Tetapi karena begitu besar kasihnya Tuhan kepada kita, umatnya, ciptaannya yang sangat mulia, maka Dia masih mau datang ke dunia secara langsung untuk menebus dosa kita. Di Gunung Golgota. Makanya itu Dia katakan di Yesaya 1 ayat 18, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan tetap putih seperti salju. Walaupun merah seperti kesumba, akan putih seperti bulu domba. Nah, itulah konsekuensi kita, bagaimana kita percaya kepada Tuhan bahwa Dialah satu-satunya Tuhan Sang Juru Selamat kita. Amin. Maka itu kita harus sebagai anak-anak Tuhan wajib untuk memberi tahukan tentang terang kepada orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Makanya itu ya Bapak itu sudah boleh dikata terpanggil dan terpakai. Tuhan pakai Bapak untuk menjadi pelita dalam kegelapan. Yeah. Oke, sampai situ aja dulu Pak ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak pembawa damai, silakan. Shalom Pak. Salam Pak Cornelius. Shalom. Salam semua. Salam Bu. Shalom. Shalom. Terima kasih. Saya cuma mau mengucapkan selamat kepada Pak Cornelius. Selamat datang di kerajaan surga Pak. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya gini Pak. Saya cuma mau sampaikan sedikit. Halo Pak. Ya. Mulai kapan Bapak datang di kerajaan surga? Artinya menemukan kebenaran itu. Kalau secara total sepenuhnya itu sekitar tahun 2003. Oh, sudah lama ya. Jadi bagaimana reaksi keluarga Pak pada saat Bapak sudah meninggalkan yang lama? Ya tentunya penuh pertentangan, penuh cemoohan, tapi tidak sampai adanya kekerasan. Oke, begini Pak, tidak apa-apa kita dicemooh orang, tidak apa-apa kita dihina orang. Iya. Bahkan dipukul sekalipun tidak apa-apa Pak. Karena itulah sudah itulah yang kita harus pikul Pak. Amin. Jangankan kita Pak, Yesus pun pada saat mau disalib Pak, disiksa dulu Pak. Amin. Dia datang bawa keselamatan, bukan datang hina orang. Bukan. Tapi begitu besar penderitaan yang dia rasakan. Kalau kita untuk kita Pak, belum ada apa-apanya. Iya. Saya mungkin juga akan bersaksi juga besok Pak, di channel ini. Halo Pak. Halo. Shalom.
Halo? Halo, Iya Salam. Pak, kita dengar Pak, suaranya bagus kok. Dengar kok, dengar Silakan, kok. silakan. Ya. Oke. Saya Iya, begini Pak, beritakanlah kebenaran itu, sampaikan semua kepada kami, kepada kami yang belum mengerti akan firman itu. Artinya apa Ya. yang Bapak alami selama mengikuti Yesus, ceritakanlah biar semua orang tercerahkan dan semua orang terpanggil akan kembali ke jalan yang benar lagi itu Pak. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang terlahir dari Kristen bahkan meninggalkan Yesus. Iya. Dan semoga dengan kesaksian Bapak ini mereka yang pernah meninggalkan Yesus kembali lagi ke jalan yang benar. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Itu aja Pak. Terima kasih. Shalom. Salam Bu Keti. Amin. ya shalom Pak. Terima kasih udah sampai di sini ya, Bapak udah bisa bertanya. Karena besok kita akan mendengar kesaksian dari pembawa damai yang luar biasa, ya. Ini juga termasuk tes. Dia masuk sini tes. Bisa menggunakan StreamYard. Luar biasa, Tuhan Yesus memang ajaib ya. Oke, Ibu Ring Jumat mau bertanya lagi, Bu? Oke. Teman-teman, kita kayaknya sudah selesai. Jadi saya juga mau kasih statement closing statement buat Bapak ya, Bapak Cornelius. Ya. Kalau Yanses kapan, Bu? Pak Yanses nanti tahun depan. Udah, saya mute Bapak Yanses. Iya, Pak Cornelius, selamat datang di Kerajaan Surga, selamat datang di JNAS Channel, sudah bersaksi. Saya sangat menghargai Pak waktunya yang udah diberikan untuk JNAS Channel. Tetap semangat Pak melayani, tugas-tugas kita memang untuk melayani sesama. Ya, terima kasih untuk Bapak Cornelius, juga terima kasih kepada teman-teman semua. Teman-teman mau kasih closing statement, silahkan deh. Saya kasih waktu deh. Oke, silahkan untuk Bapak, siapa ini? Pulau Bintan. Aduh, kecil sekali. Pulau Bintan, silahkan kasih. Ya, Closing statement. shalom Pak. Shalom Ibu Keti. Saya Shalom. ingin membagikan firman aja Bu, yang tertulis di Matius 19 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan ini sangat berat. Amin. Haleluya.
Iya. Silakan ke Ibu Ring Jumat. Closing statement, Ibu. Oke, Bapak Zen, silakan Pak Zen. Closing statement, Pak Eno, silakan. Dibuka mic-nya. Ya. Ya, saya sih kesimpulannya gini, sesimpel apapun yang dalam hidup kita, jangan menjadikan itu, jangan dianggap sepele gitu. Tapi Tuhan kan bekerja dengan berbagai macam cara seperti saya bilang tadi. Kesaksian yang yang besar menguatkan, kesaksian yang simple juga kalau kita telusuri, kita kita renungkan juga luar biasa gitu. Hal-hal seperti itulah yang sangat menguatkan untuk kita semua. Ya, saya harap channel yang dikelola sama Sister Kathy ini bisa membawa semakin banyak orang untuk bersaksi ya, karena ini sangat-sangat, untuk saya pribadi lah, saya nggak bilang ke yang lainnya, untuk saya pribadi sangat-sangat berpengaruh untuk kehidupan saya, terutama beberapa waktu terakhir ini saya join di ini ya. Itu aja ya. Silakan ke Sister Jessie. Bapaknya lagi ini ya, signalnya jelek ya, kita maklumin karena ini juga udah mau kita tutup ya. Sister Jessie, silakan. Terima kasih Sister Kathy. Saya hanya mau mengkonfirm aja tadi 2 ayat yang tadi dibaca itu, sebab Dialah pencipta kita dan yang membuat kita di dalam kandungan ibu kita, dan Dia mengingat kita sebagai ciptaannya yang berdasarkan kemuliaannya. Lalu di ayat yang ke-44 itu sudah dikatakan, aku sudah menyelamatkan engkau. Jadi bukan hanya pada waktu Yesus datang ke atas muka bumi ini, Dia sudah menyatakan aku sudah menyelamatkan. Jadi kematian, kebangkitan, dan hidup yang kekal itu sudah dipenuhi di perjanjian lama. Jadi jangan lagi ragu bahwa pencipta kita itu hanya itulah Dia yang satu dan yang mengasihi ciptaannya, sekalipun ciptaannya sudah lari dari hadapannya karena kita berbuat dosa. Justru karena kita berbuat dosa, kita harus kembali kepada penciptanya. Jadi contohnya Bapak Cornelius inilah sebagai suatu bukti bagi kita. Sebab ada lagu bahasa Indonesia yang mengatakan tak tersembunyi kuasa Tuhan. Kalau lain ditolong, Bapak Cornelius dan kami semua juga tangannya terbuka. Menunggulah. Waktu di kayu salib itu tangannya terbuka lebar supaya masuk lagi ke dalam hatiku. Oh saudara-saudaraku, anak-anakku yang sudah aku ciptakan, akulah itu kasih dan tak tersembunyi kuasa Yesus Bapa. Amin. Luar biasa. Terima kasih Sister Jessie. Terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih Pulau Bintan, Bapak Eno, Ibu Jessie, dan Bapak narasumber Pak Cornelius, Pendeta Cornelius ya. Bapak sudah menjadi Pendeta Cornelius ya. Udah menjadi pendeta itu Sister Jessie. Puji Tuhan ya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Ring Jumat. Kita sudahi dulu acara kita dan besok kita akan ketemu lagi dengan kesaksian yang luar biasa besok dan minggu depan juga luar biasa. Tuhan Yesus yang memberi kita waktu untuk, ada waktunya untuk saya tidak kasih kesaksian, ada waktunya untuk ada kesaksian. Jadi mohon maklum ya, saya kerjanya sendiri. Jadi saya cuma minta pengertian dari teman-teman semua ya. Dan tetap mendukung saya dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom semuanya. Shalom. Bye-bye.